Pada sehat semua nggak teman-teman? Sehat semua nggak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke, teman-teman. eh hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita baru bahas sampai di sini kemarin ya. Ya, tentang akun ya, tentang akun. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kepada yang namanya siklus akuntansinya ya. Bagian tahapan pencatatan. Dan ini paling penting ya teman-teman ya. Untuk kuliah kita agak simpel aja ya teman-teman ya. Teman-teman silakan kalau capek ya dengerin aja ya. Jadi saya nggak usah terlalu ini menuntut teman-teman harus bagaimana, tapi mintanya on cam ya. Nah, hari ini kita akan bahas pertama kali itu tentang tahapan pencatatan teman-teman ya. Nah, intinya kita nanti akan belajar ya tentang bukti transaksi ya, jurnal umum, pemindahan ke buku besar, siklus akuntansi, dan neraca saldo. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini teman-teman ya. Kalau bisa kita selesai cepat lebih baik ya. Kalau misalnya agak lama ya nanti silakan ditugaskan saja ya. Kalau secara jamnya sebenarnya 3 jam ya, 150 menit teman-teman ya. 150 menit. Nah, minggu kemarin kan saya udah bilang bahwasanya siklus ini, sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak teman-teman? Soalnya di sini hujan. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Jadi siklus akuntansi itu teman-teman ya, secara umum ini dia ya. Dia itu meliputi dari adanya transaksi dulu ya. Ada transaksi dulu. Setelah ada transaksi itu kita lakukan pencatatan ya. Setelah ada pencatatan kita golongkan. Nah, yang kemarin itu kita baru sampai tahap ini teman-teman. Transaksi, pencatatan, dan penggolongan. Nih, sampai ini kita kemarin. Habis itu, hari ini kita akan masuk kepada pengitisaran. Nah, pengitisarannya itu bagian dari tahapan pencatatan aja dulu. Bagian tahapan pencatatan. Karena di pengitisaran ini banyak tahapannya, teman-teman. Banyak banget ya. Ini yang paling penting. Habis itu, nanti baru kita masuk ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kembali lagi ke transaksi tahun selanjutnya. Nah, siklus akuntansi itu ya terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut ya. Pertama, tahapan pencatatan ya. Kalau tahapan pencatatan ini teman-teman, dia dimulai dari pembuatan atau penerimaan transaksi. Jadi nanti ada transaksi-transaksi ya. Dan itu teman-teman diminta untuk dilakukan pencatatan. Kedua, nanti ada pencatatan dalam jurnal, arti dalam buku harian. Ketiga, ada pemindah bukuan atau posting. Istilahnya pindah ya, pindah dari jurnal ke buku besar. Itu namanya posting, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tahapan pengitisaran. Nah, habis dari kita posting ke buku besar, itu kita itisarkan, teman-teman, ya. Ikhtisar itu bagian apa, Pak? Ya, di situ ada istilahnya kita membuat neraca saldo, ya, atau trial balance ya. Selanjutnya kita akan membuat neraca lajur dan jurnal penyesuaian atau adjustment. Keenam, penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup atau closing entries, pembuat neraca saldo penutup, dan terakhir adalah jurnal pembalik. Jadi ini di pengitisaran ini teman-teman. Dan hari ini kita hanya akan membahas dari tahap pembuatan neraca yang akan kita bahas hari ini, yaitu jurnal umum, pindah ke buku besar, dan neraca saldo. Jadi ini yang akan kita pelajari. Ini si Hasim udah jadi Deddy Corbuzier ya, Corbuzier. Mau nanya-nanya nih ya. Ya, gimana teman-teman? Gimana? Ada mau ditanyakan dulu nggak? Atau kita lanjutkan saja? Saya mulai puyeng teman-teman. Gimana?
Kita lanjutkan aja dulu ya. Nah, teman-teman, ini contoh bukti transaksi ya teman-teman ya, bukti-bukti transaksi. Jadi ketika kita berbicara akuntansi, kita tidak akan terlepas dari namanya bukti-bukti ini ya. Ini contoh buktinya teman-teman ya. Ada bukti kwitansi ya, ada bukti kas masuk, ada apa ini lagi? Ini ada faktur, ada cek, ada bukti pengeluaran. Nah, ini beberapa bukti. Jadi kita akan tidak jauh dari namanya ini, bukti-bukti ini. Dan teman-teman harus tahu cara membaca bukti ini, teman-teman ya. Harus tahu cara membaca bukti ini ya. Misalnya pelunasan produk ABC ya. Itu ketika disalin ke transaksi bagaimana caranya itu harus tahu. Nah, ini ada bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas kayak gini nih. Misalnya pembelian konsumsi untuk rapat sesuai nota terlampir. Nah, kalau pembelian untuk konsumsi, nanti transaksinya apa gitu. Lalu ada bukti penerimaan uang. Nah, ini perusahaan menerima duit, teman-teman ya. Perusahaan menerima duit. Lalu ada bukti jurnal. Nah, kalau bukti jurnal kayak gini nih ya. Ada pembayaran sewa ruangan ya sebesar 500.000. Jadi dibikin buktinya kayak gini. Ini dibuat oleh si Edi tapi disetujui oleh si Basuki ya. Artinya si yang dibuat ini si ininya nih, apa akuntannya nih ya. Disetujui Basuki ini atasannya teman-teman ya. Lalu ada kita masuk nih ya ke yang bagian pentingnya. Di dalam pengitasaran ini teman-teman, kita mengenal istilahnya jurnal umum ya. Jurnal umum ini adalah langkah pertama ketika teman-teman disuguhkan oleh bukti-bukti transaksi atau transaksi-transaksi. Nah, di sini secara definisi teman-teman ya, jurnal umum itu dia mencatat transaksi ya berdasarkan bukti-bukti dokumen. Ya, seperti saya bilang tadi ya, ada nota, ada kwitansi, ada faktur dan lain sebagainya. Habis itu teman-teman, kita golongkan ya, kita klasifikasikan seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Di mana yang masuk debit dan di mana yang masuk kredit. Ya, artinya teman-teman harus tahu ya, ini ya, yang sebelum ini nih. Mana ya? Nih, aturan debit kredit itu teman-teman harus tahu ya, harus paham, harus hafal gitu ya. Nah, habis itu barulah kita bikin ini nanti, bikin jurnal umum. Nah, bentuk jurnal umum seperti ini teman-teman ya. Ada kepalanya ya. Kalau lengkap itu biasanya ada nama perusahaannya dulu di atas ya. Misalnya PT apa, habis nama perusahaan di bawahnya ada namanya jurnal umum ya. Habis itu ada periodenya. Misalnya periode 30 Desember 2022 misalnya seperti itu ya. Nah, coba kita lihat perhatikan satu-satu ya. Kalau kelompok A, nih kelompok A ini bagian tanggal kejadian transaksi teman-teman ya. Nanti ada transaksi gitu ya. Nah, misalnya tanggal transaksinya dibeli pulpen sebesar 1 juta. Nah, tanggal berapa? Tanggal 1, dibikin tanggal 1 di sini. Misal 1 Januari ya, gitu. Bagian kelompok B itu teman-teman kita mencatat ayat-ayat jurnal transaksi. Ya. Misalnya kalau misalnya terjadi dilakukan pembelian pulpen. Yang terjadi apa teman-teman kalau dibeli? Ayat jurnalnya apa? Kas pada, kalau pulpen itu apa? Masuk perlengkapan atau peralatan? Hah? Peralatan, Pak. Peralatan. Jadi kan kas pada peralatan. Gitu ya. Nah, dicatat di sini. Lalu kalau kelompok C, tanda ayat jurnal yang telah diposting. Jadi kita tandai apa? Ada tandanya gitu ya. Kalau kelompok D ini nih ya, debit ya. Ini kolom debit. Kelompok E itu kelompok kredit ya. Kalau
F itu menunjukkan judul ya, nama jurnalnya, jurnal umum, dan G itu halamannya ya. Kalau misalnya dalam satu halaman itu dia dibikin masuk halaman berapa? Oh, ternyata dia masuk halaman 1. Oh, ternyata dia masuk halaman 2. Silahkan kayak gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham nggak bentuknya dulu? Coba pahami dulu bentuknya. Jadi kalau kita belajar jurnal umum, teman-teman harus tahu nih bentuknya kayak gini nih ya. Nah, coba pahamin. Paham nggak? Udah paham nggak, Pak? Bentuknya nih. Ini kalian seorang anak perbankan syariah harus paham nih bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuk dari jurnal umum seperti ini. Pak, mohon maaf. Ya. Bisa dicontohkan nggak, Pak? Yang Oh, tadi kan contohnya. beli pulpen. Ya, Mas, Oke. yang Baik. D sama E. Oke, contohnya nanti bisa Hakin. Nanti saya kasih contohnya, Hakin. Ya, sabar ya, Hakin ya. Sabar, Iya, Pak. slow, Hakin. Siap, siap. Saya minta pahami dulu ini kolomnya. Udah paham nggak, Hakin, kolomnya? Kalau udah, Pak. Udah paham. Nanti contohnya saya kasih, tenang, tenang. Contohnya saya kasih, nggak mungkin. Siap, Pak, siap. Kalian bingung nanti ya. Sampai di sini paham nggak? Paham ya? Nah, selanjutnya kita posting. Habis kita bikin jurnal umum, teman-teman. Ini saya jelasin teorinya dulu ya. Nanti implementasinya nanti ya. Nah, lalu kita posting nih ke buku besar. Ya, kita posting ke buku besar. Buku besar itu apa, Pak? Jangan kalian anggap buku besar itu buku yang besar banget. Besar-besar buku raksasa. Jangan mikir kayak gitu ya. Ya. Jangan kalian anggap buku besar itu buku yang banyak, besar kali gitu ya. Dan dimuseumkan, bukan itu ya. Buku besar itu ya. Ini ya, kita memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar pada masing-masing rekening yang sama dengan tujuan meringkas pencatatan transaksi. Jadi kan kalau di jurnal umum ini kan banyak transaksi ya teman-teman, banyak transaksinya. Dan transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum ini harus kita kelompokkan teman-teman ya, menurut akunnya. Nanti ada akun kas dimasukin di akun kas, ada akun beban dimasukin di akun beban, gitu ya. Bentuk-bentuk buku besar itu banyak teman-teman, ya. Ada bentuk T, ya. Ada bentuk skonto, ada bentuk stafel, bukan stafel ini ya, stapel ini nih, stafel ya. Skonto dan stafel, ya stafel betul ya. Ya, ada 2 ya. Kalau bentuk travel itu ada 3 kolom dan ada 4 kolom, teman-teman, ya. Bentuknya seperti apa, Pak? Nah, nih coba perhatikan baik-baik. Ya. Ini bentuk kontrol ya. Ini bentuk kontrol dan ini bentuk stafel ya. Stafel yang 3 kolom, teman-teman, ya. Kalau ini bentuk stafel 4 kolom. Nah, coba perhatikan. Jelas nggak perbedaannya? Jelas kan perbedaannya kan? Nah, habis itu ya, ingat nih ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak, yang kita gunakan yang mana nanti, Pak? Ya, yang kita gunakan yang mana? Hakim, kamu waktu sekolah dulu kamu sering gunakan yang mana, Hakim? Model yang mana? Yang kolom 3. Yang stafel 3, Pak. Stafel 3. Yang bentuk 3 kolom tapi stafel. Iya. Iya. Nah, teman-teman yang lain dulu yang ambil IPS dulu pada ngambil dosennya gurunya dulu ngajarin yang model apa? Yang model skontro, stafel 3 kolom atau stafel 4 kolom? Ayo. Dulu. Coba ingat-ingat dulu. Gunain yang berapa kolom? Yang 4 kolom, Pak. Oh, yang 4 kolom. Ya. Kalau saya dulu waktu sekolah itu guru saya ngajarin yang 4 kolom juga sih ya, 4 kolom, ya. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi dulu ya. Nah, lalu selanjutnya ada namanya neraca saldo, teman-teman. Neraca saldo. Nah, neraca saldo ini setelah kita selesai mengerjakan buku besar tadi, teman-teman, ya. Buku besar tadi sudah selesai kita kerjakan, barulah kita bikin neraca saldo, ya. Neraca saldo ini, teman-teman, dia menunjukkan
ya. Berapa sih saldo masing-masing rekening yang disusun dalam kolom debit dan kredit dengan jumlah yang sama, teman-teman. Nah, ini ada contohnya. Ada namanya, nama perusahaannya, lalu di bawahnya ada namanya neraca saldo. Per 31 Desember. Ada nomor akun, ada nama rekening, ada saldo debit dan kreditnya. Nah, ini dulu. Jadi teman-teman minimal tahu dulu ya. Tahu dulu jurnal umum, buku besar, dan saldo. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham? Gimana? Paham teman-teman? Paham ya? Paham nggak? Tanya aja kalau nggak paham. Sejauh ini paham ya? Karena belum hitung-hitungannya belum masuk ya. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini contoh ini yang diminta di si Hakin tadi ya. Si Hakin minta contoh tadi ya. Nah, ini Hakin, coba perhatikan baik-baik Hakin ya. Hakin ini udah hilang nih. Mana Hakin ya? Oh, Hakin hilang ya? Nggak nongol lagi dia. Nah, Ada. oh ada ya. Nah, coba dengerin nih Hakin ya. Ya. Siapa? Nah, ini ada contohnya Hakin ya. Nona Dewi mendirikan sebuah salon ya yang diberi nama Salon Ayu ya. Jadi Nona Dewi mendirikan salon nih namanya Salon Ayu. Nona Dewi sudah menggolongkan transaksi-transaksi yang mungkin terjadi di salon tersebut. Jadi dia sudah golongin nih transaksi-transaksinya. Adapun penggolongan tersebut menjadi menjadi dua ya. Akun neraca dan akun laba rugi. Nah, udah dikelompokin nih, ada dua ya teman-teman. Ada akun neraca dan akun laba rugi. Nah, akun neraca itu terdiri dari 3 teman-teman ternyata. Ada aktiva dan ada utang dan modal. Ya, aktiva itu dia menggunakan model apa ini? Dia menggunakan apa kalau 2 digit ini teman-teman? Menggunakan, minggu kemarin udah belajar nih. Menggunakan apa nih? Penomor menggunakan apa? Nih, yang ini nih, coba buka-buka lagi ya teman-teman ya. Kalau akuntansi ini pelajarannya saling terkait-kait ya. Jadi kalau nggak tahu dari awal bingung. Dia menggunakan ini teman-teman ya. Menggunakan kode numeral dia. Dia menggunakan kode numeral ya. Nah, jadi yang si salon tadi itu dia menggunakan kode numeral ya. Nah, dia menggunakan kode numeral di mana kas itu 11, perlengkapan itu 12, peralatan salon 13, akumulasi penyusutan itu 14. Lalu utang dagang itu 21, utang bank itu 22, utang gaji itu 23, utang bunga itu 24, ya. Lalu ada modal, ya. Modal sini modal si Dewi ya, si Dewi yang punya ya, teman-teman. Modal Dewi itu 31, prive si Nona Dewi itu 32, teman-teman. Lalu ada akun laba rugi ya, yang muncul itu ada beban, pendapatan, dan ikhtisar laba rugi, teman-teman. Nah, kalau beban itu ada beban gaji 51, beban perlengkapan 52, beban sewa 53, beban penyusutan 54, beban apa lagi nih? Beban bunga 55, beban serba-serbi 59. Dan untuk pendapatan jasa salon 41 ya. Jadi teman-teman, kode-kode ini tergantung soalnya teman-teman ya, tergantung soalnya. Kalau di soalnya sudah ada, boleh pakai kode numeral. Tapi kalau misalnya langsung soal saja dan tidak ada penggolongan, saya minta teman-teman gunakan kode desimal ya. Kalau tidak ada di soalnya, saya minta gunakan kode desimal ya, kode desimal yang model 2 ya, yang bentar. Oh enggak, yang model 2 aja. Model 1, sorry. Yang model 1, yang 3 digit ya. Jadi gunakan yang ini. Kalau enggak ada, tapi kalau sudah ada di soal, ya silakan ikutin soal. Itu teman-teman. Nah, yang diminta apa teman-teman? Yang diminta kita bikin jurnal umum dari transaksi yang terjadi di Salon Ayu.
Ya, kita diminta nih bikin ya. Kedua, buatlah buku besar. Jadi kita diminta bikin buku besar. Nah, kita mulai teman-teman ya. Untuk soalnya udah paham teman-teman? Sudah paham ya? Nah, kita lanjut ya. Nih, pertama. Nah, transaksi pertama ini teman-teman. Ini soal pertamanya ya. Jadi saya pecah-pecah biar teman-teman ngerti ya. Nah, transaksi 1 ya. Pada tanggal 2 Desember 2021, Nona Dewi mendirikan salon kecantikan, teman-teman, yang diberi nama Salon Ayu. Nah, untuk modal pertama disetorkan uang 1.500, teman-teman, ke bank atas nama rekening Ayu. Nah, jadi yang diminta itu ya bikin jurnal umumnya ya. Di sini sudah ada bukti jurnalnya yang disingkat dengan BJ, nomornya adalah 001, teman-teman. Nah, halamannya halaman berapa, Pak? Oh, halaman 1, teman-teman, karena di slide ini kan halaman 1, maka di halaman 1 saya bikin. Nah, kita bikin seperti ini ya. Lalu kita bikin tanggal 2 Desember. Nah, ini 2 Desember ya, kita pindahin di sini. 2021 Desember tanggal 2 ya. Bukti transaksinya berapa? 01. Nah, kalau ketika teman-teman membaca ini, yang terjadi apa teman-teman? Sama kayak waktu pelajaran kita yang pertama. Kalau kita setorkan duit ke bank, ya, yang terjadi apa? Ini ada Penambahan kas, setoran awal nih, ada setoran awal nih. Yang terjadi apa? penambahan kas. Iya, penambahan kas yang pada apa? Modalnya juga nambah. Modalnya juga bertambah ya. Jadi kalau cara bacanya kayak gini teman-teman ya. Kalau kayak gini, kalau misalnya saya tanya gitu ya, disetorkan uang 1.500, transaksi yang terjadi apa? Nah, nanti teman-teman jawab kayak ini, kas pada modal Nona Dewi, Pak. Nah, kayak gitu. Gitu. Kasnya bertambah, modal Dewinya juga bertambah, tapi posisinya di kredit gitu. Paham ya? Jadi kita bikin, oh ternyata setoran awal, di bawah bikin keterangan setoran awal. Kas itu kodenya berapa tadi? Kas, kodenya. Kode akunnya berapa? Kita lihat di soalnya, oh kode kas itu 11. Ya. Lalu apa lagi tadi? Pada modal kode akunnya berapa? 31, teman-teman. Nah, kita bikin 31. Nah, tadi dia nyetorin duitnya berapa? 1.500. Kita bikin 1.500 di debit, 1.500 di kredit. Nah, di sini dulu nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tapi kalau misalkan di soalnya langsung ada kodenya, enak Pak, nggak nyari-nyari. Nah, kalau nggak ada kodenya, ya makanya saya bilang tadi, kalau nggak ada kodenya, terpaksa teman-teman ikutin yang apa? Yang model 1, yang desimal yang 3 digit tadi, Wis. Yang 3 digit tadi. Oh, yang 3 aja berarti Pak. Ya, yang 3 digit. Kalau ini kan yang modelnya dia pakai numerical, ya, numerical. Tapi kalau misalnya nggak ada di soalnya, ya terpaksa kalian harus bolak-balik tuh, bolak-balik. Ya kebayang aja ya, bayangin aja gimana caranya. Dan makanya saya minta kalau supaya nggak bolak-balik, minimal di kepala kalian sudah hafal kode itu, kalian hafal kolom-kolomnya, gitu. Sampai di sini paham nggak? Ini dulu nih, banyak nih. Ini dulu nih, paham nggak? Paham Pak saya. Yang nggak paham siapa nih? Yang nggak paham. Pak, mohon maaf, Pak. Itu masuk debit sama kreditnya itu gimana, Pak? Masuk debit sama kreditnya itu bagaimana? Ya, seperti yang saya bilang kemarin kan di awal. Harus tahu aturan debit kreditnya. Nah, apa saya flashback lagi nih mata kuliah yang pelajaran minggu kemarin? Nggak usah, Pak, nggak usah, Pak. Nah, ini aturan debit ini, debit kredit ini harus paham dulu nih. Nah, mana ya? Nih. Bukan ya. Kita flashback lagi ke sini jadinya. Nih. Kalau kas bertambah, masuknya di mana? Kas itu masuk apa? Aset kan? Aset tuh kan bertambah kan di sini nih, di debit. Ya enggak? Di sini kan? Lalu kita lihat modal. Modal tadi kalau ada penambahan modal masuknya di mana? Kredit. Di kredit. Betul kan? Iya betul. Betul nggak? Iya, Pak, betul, betul. Betul nggak? Nah, makanya saya bilang,
teman-teman harus tahu aturan debit dan kredit ini dan juga aturan laba rugi dan juga ini nih. Ini paling penting nih. Nih, posisi normalnya. Jadi posisi normalnya ini nih. Jadi harus hafal. Hafal dan analisanya harus tinggi ya. Jadi memang teman-teman analisa gitu ya. Itu kuncinya, Pak. Ya, ini kuncinya nih. Kuncinya di sini nih. Ya, kalau harta tadi kan kas itu kan masuknya di kalau ada penambahan kas atau ada kenaikan kas itu masuknya di debit. Betul kan di debit. Lalu modal. Kalau ada penambahan modal masuknya di kredit. Betul kan? Ya enggak? Nah, paham kan? Jadi masuknya itu nggak ada asal-asal masuk aja. Udah ada dasarnya, udah ada dasarnya dari awal. Gitu teman-teman. Gimana? Hakin udah paham mungkin? Udah, Pak, udah. Nah, yang lain bagaimana? Yang off cam nih. Yang off cam ini orang sibuk banget ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nggak ada yang mau ditanya di sini? Ya, nanti nggak ada flashback nih ya. Nah, kita masukin transaksi kedua. Nah, transaksi kedua ini ya, teman-teman. Ini pada tanggal 3 Desember 2021 siapa namanya siapa namanya tadi? Si pemilik tadi itu, Dewi. si Dewi tadi itu, dia membayar sewa ruangan, teman-teman. Dia bayar sewa ruangan untuk bulan Desember ya. Untuk bulan bulan Desember sebesar 120, teman-teman. Bukti transaksinya itu 002, teman-teman. Yang terjadi apa, teman-teman? Yang terjadi apa? Berarti sewa dengan kas. Yang terjadi beban sewa pada kas. Beban sewanya bertambah, ya enggak? Beban sewanya bertambah, kasnya berkurang. Nah, kenapa ini muncul lagi? Kita lihat lagi. Ini aturan debit tadi. Ya, kalau nggak hafal tadi. Mana? Kalau nggak hafal tadi. Ya. Nih, beban. Beban kalau bertambah masuknya di mana? Coba lihat. Beban kalau bertambah masuknya di mana? Debit. Debit. Betul nggak yang tadi? Betul nggak? Lalu Betul, Pak. kas itu masuk harta. Kalau kas berkurang, masuk di Kredit. kredit. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Udah paham nih ya? Cara mainnya seperti itu ya. Nah, cara mainnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nih, sampai sini udah paham kan? Kita lanjut nih. Halamannya halaman 2 ya, teman-teman, karena kita di slide kedua. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerjain di halaman pertama, masih halaman pertama, ya halaman pertama gitu ya. Ini karena saya pecah-pecah, makanya saya bikin jadi halaman kedua. Nah, dibikin nih, sewa kantor Desember 2021. Nah, habis ini kita lanjut lagi ya. Tanggal 4 Desember 2001 ya, membeli secara tunai ya, secara tunai peralatan salon dengan harga 900. Ini sudah ada kodenya, tinggal dimasukin kode akunnya gitu ya. Yang terjadi apa, teman-teman? Ini dia beli peralatan salonnya tunai, teman-teman. Yang terjadi apa kalau tunai? Kasnya berkurang. Ya, kasnya berkurang, lalu Peralatan salonnya bertambah. ya peralatan salonnya bertambah. Kan betul nggak? Kita beli ini nih, beli peralatan salon ya. Yang awalnya di salon kita itu nggak ada namanya peralatan salon, oh tiba-tiba udah ada nih ya. Logikanya kayak gitu, teman-teman. Tiba-tiba udah ada nih di apa namanya? Di salon kita itu peralatan salon. Otomatis kan kita udah menganggap itu bahwasanya peralatan salon kita udah bertambah gitu kan. Ya enggak? Tetapi di satu sisi kas kita berkurang, teman-teman. Di satu sisi kas kita berkurang. Nah, ini kenapa bisa terjadi kayak seperti ini? Lihat lagi ya kondisi tadi ya, aturan debit kredit tadi. Gitu. Saya mau tanya loh. Saya mau nanya sama
Rehan lah, Rehan. Ya, Rehan. Rehan. Halo Rehan. Rehan. Iya, Pak. Halo Rehan. Rehan. Rehannya mana nih? Masih tidur? Aduh, Rehan enak banget ya tidur siang. Kita belum tidur siang, teman-teman. Gimana ya ceritanya ya? Ketiduran kali, Pak. Aduh, Rehan. Halo Rehan. Aduh, ketiduran nih anak ya. Kayaknya teman-teman. Gimana nih? Parah banget nih. Kita kuliah tapi ditinggalin tidur. Ingatin nanti ya, Wis. Saya milih si ini aja deh. Elia Salsabila. Nah, Elia. Halo Iya Elia. Pak, kenapa? Tumben Elia kamu nggak on cam? Iya Pak, lagi jaringannya kendala. Kalau nyalain inian jadi keluar-keluar mulu. Oh, baiklah. Bohong, Pak, bohong, Pak, bohong. Baiklah, kita berpositif Yakin. aja teman-teman ya. Nggak boleh suuzon ya. Elia, saya mau nanya Elia. Iya Pak, kenapa? Nah, Elia, misalnya nih Elia ya, kamu beli apa ya? Kamu beli peralatan skincare misalnya dengan harga 1.500 ya. Yang terjadi apa, Elia? Kasnya berkurang Pak. Mm-mm. Halo? Terus peralatan saya jadi bertambah Ya, di debit. kenapa bisa bertambah, Elia? Iya, karena peralatan ya buat diri saya gitu loh Pak. Maksudnya buat pribadi, bisa dipakai berulang kali mungkin. Mm-mm. Ya, itu kenapa bisa kasnya berkurang, Elia? Untuk beli peralatan, Ya, maksudnya apanya yang berkurang di kas itu apanya? modalnya mungkin ya Pak. Beda dong, modal-modal, kas-kas. Ya, yang jelas yang berkurang itu ya duit kamu, ya, duit kamu. Oh iya iya, Gitu. Nah, oke. Sampai di sini paham nggak? paham. Oke. Ada yang lain nggak, teman-teman? Udah paham? Kita lanjutkan lagi. Biasanya kalimatnya dibolak-balik nih, teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman analisisnya nggak bingung-bingung, ya gitu. Nah, ini transaksi kelima ya. 5 Desember itu ternyata si Nona ini beli ini teman-teman, cleansing cream hair apa ini? Saya mencari soalnya di buku ya teman-teman, hair dilation. Nah, dan pelengkapan lainnya secara kredit ya. Secara kredit harganya 200 perak teman-teman ya. Sampai di mana ada yang jual cleansing cream hair dilation ini 200 perak ya teman. Anggap aja kayak gitu ya teman-teman ya. 200 perak ya. Tapi yang realnya nanti jutaan teman-teman ya. Realnya jutaan. Nah, 200 perak teman-teman. Yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi apa? Perlengkapan bertambah, utang dagangnya utang dagangnya berkurang. Oke, satu-satu deh. Siapa dulu? Satu-satu aja. Jangan bareng-bareng. Syifa Azara, silakan. Coba. Perlengkapannya bertambah, utang dagangnya berkurang. Ya, kenapa itu bisa kayak gitu? Logikanya gimana tuh? Apa ya? Logikanya gimana itu? Ya, Ya, gimana? Gimana? saya Pak. Hah? Lupa. Dia membeli Oke. perlengkapan. Iya, oke, lanjut. Gimana Elia? Sorry, bukan siapa tadi? Aduh, saya lupa lagi nih. Apa sih Pak? Ya, Sipah lah. Oke, gimana? Lanjutkan lah. Aduh, udah diam nih. Ada yang bisa bantu teman-teman? Kenapa teman-teman? Ya Pak. Oke. Agis tadi pengen ngomong Pak. Siapa? Agis pengen ngomong, silakan. Oh iya Ada. Pak. Ah ya, silakan.
Perlengkapannya bertambah sama utang dagangnya bertambah. Karena kan kita di situ membeli perlengkapannya. Terus kenapa utangnya bertambah? Karena dilakukan secara kredit. Ya, jadi gitu ya Nah, teman-teman. betul. Ya, jadi kan perlengkap kayak cleansing cream, hair lotion dan lain begitu kan masuk dari perlengkapan. Jadi karena kita beli, ya, otomatis kan perlengkapan kita bertambah. Kalau bertambah, dia itu masuknya di debit, teman-teman. Dia bertambah. Nah, sementara ini kan posisinya kita kredit, teman-teman. Kalau kredit artinya apa? Timbul utang. Ya kan kamu anggap aja gini nih, ya. Teman-teman biasanya kalau beli skincare biasanya di mana? Biasanya kalau dibeli di Shopee bisa ini kan menggunakan pay letter kan, ya kan? Menggunakan pay letter itu kan istilahnya teman-teman kredit, ya nggak? Bahasa kerennya sebenarnya pay letter ya, tapi itu kan intinya kredit. Dan teman-teman ketika kredit itu menimbulkan utang. Utang itu harus dibayar gitu. Jadi si perusahaan ini dia punya hutang 200.000, makanya posisinya di kredit. Kenapa di kredit? Itu udah ketentuannya teman-teman. Lihat lagi ya aturan debit kredit tadi. Gitu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini ada dibayar beban pemasangan iklan mini di harian Kompas sebesar 50 pada tanggal 6 Desember, teman-teman. Nah, jadi ini ada pemasangan ini, teman-teman, beban pemasangan. Bahasa lain beban itu kalau teman-teman bingung, biaya, ya. Biaya juga boleh. Ya. Kalau misalnya bingung nih, beban sama biaya bedanya apa sih? Ya, ada beberapa buku yang menggunakan beban, ada beberapa buku yang menggunakan biaya, teman-teman. Nah, jadi karena dia ada pemasangan, tentu si perusahaan mengeluarkan duit, teman-teman. Kalau perusahaan mengeluarkan duit, yang berkurang apa? Kas. Ya enggak? Kas berkurang, beban iklan itu dimasukin aja ke beban serba-serbi. Karena kan ketika di akunnya ini, dia nggak ada bikin ini, teman-teman. Beban iklan itu dia nggak ada. Nah, makanya itu masuk kepada beban serba-serbi yang kodenya 59. Gitu. Ya. Masuknya beban 59. Jadi kalau misalnya dia sudah menyediakan nama akunnya, kira-kira nggak ada, ya teman-teman cari aja. Kira-kira akun yang terdekat apa sih gitu. Oh, ternyata beban serba-serbi. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada pengelompokan akun, silakan teman-teman bikin sendiri. Namanya beban iklan, boleh gitu ya. Nggak dilarang gitu teman-teman. Nah, sampai di sini paham? Paham ya? Ya, paham. Nah, selanjutnya, saya mau nanya ke siapa ya? Si Atta nih, si Atta udah lama saya nggak nanya nih ya. Atta, ya, Attaula, ya. Gimana? Sehat Atta? Alhamdulillah Pak. Sehat ya. Atta dulu IPA, IPS. Saya IPA Pak. Oh IPA, bangga banget ya di IPA ya. Siap. Iya Pak. Siap. Bangga pusing. Oke, kalau hitungan kayak gini mah kecil gampang ya, gampang banget ya. Oke. Udah lupa Pak cara ngitung Pak saya Pak. Udah lupa cara ngitung. Oke, Atta ya, saya mau nanya nih Atta ya. Atta, kamu Iya, punya Pak. karyawan ya, kamu punya karyawan ya. Iya. Ketika kamu punya karyawan, otomatis kan kamu tiap bulan itu kan bayar gaji ya, gaji karyawan. Iya. Nah, Iya. kamu bayar gaji karyawan itu 1 juta Hatta. Yang terjadi apa Hatta? Kenapa? Coba Pak diulangin Pak. Ya, kamu kan punya karyawan Hatta. Ya, anggap aja kamu punya perusahaan. Lalu kamu harus bayar gaji karyawan kamu Hatta. Ya. Nah, ketika bayar gaji karyawan itu, gaji yang dibayarkan itu 1.500.000 Hatta. Nah, coba transaksi jurnal umumnya apa? Transaksi umum. Ya. Nah, itu apa ya? Ayo, gimana? Jangan tidur mulu. Nggak tidur Pak saya Pak. Lagi puasa Pak. Ya, kita di sini masuk puasa semua. Iya Pak, lagi kurang itu Pak saya Pak, kurang connect Pak siang-siang. Bukannya tadi buka ya? Astagfirullahaladzim. Aduh, Akhirnya udah buka. kayak gitu.
Udah buka coki-coki semua nih ya, buka rahasia semua ya. Oke, abaikan itu, abaikan semua. Nah, gimana nih, Atta? Apa yang Apa ya? Hmm, Aduh. Kredit berkurang. ya logika aja, Atta. Maksudnya kamu bayar gaji karyawan kamu. Yang kamu pikirkan kalau kamu bayar gaji karyawan ngapa? Gitu. Ya ngasih uang, Ya, mengurangi. ya, Ya kamu ngasih. ngasih duit, ya, kamu ngasih duit ke Iya. karyawan kamu, ya. Lalu yang berkurang di perusahaan kamu apa jadinya, Atta? Kas. Ya, kasnya berkurang. Lalu yang muncul satu lagi apa? Ya muncul satu Eh, lagi apa ya? yang gaji karyawan itu masuk apa? Bagi kamu itu masuknya apa? Kewajiban. Ya, kewajiban, ya, kewajiban. Bahasa lain dari kewajiban adalah Keharusan. aduh. Nah, Aduh, Pak, apa ya? Ya Allah. ya udahlah, udah cukup ya, udah cukup. Iya, Pak. Cukup, Nah, Pak. ya. Ada yang bisa bantu, teman-teman? Ada yang bisa bantu nggak? Ada yang bisa bantu? Wis, seperti biasa ya. Ya, bagi yang aktif silahkan di checklist saja ya. Ya, Pak Ustadz. Mm-mm. Gimana? Ada yang bisa bantu yang tadi? Tadi beberapa bagian betul ya yang disampaikan oleh si Atta, cuman nggak lengkap teman-teman. Ayo, ini teman-teman ngerti atau karena melawan banget puasanya? Ayo teman-teman. Ya, Pak. Ya, silakan Hasim. Hasim lagi. Wis, ini saya nyuruh si Hasim sebenarnya, cuman Hasim pada diam ya. Silakan Wis. Ya, Pak. Nah, Jadi kalau pemahaman saya ini, Pak. Jadi itu kan gaji, Pak ya, dibayar. Misalkan perusahaan membayar karyawan. Nah, itu gaji. Nah, kan sedangkan kalau beban itu kalau bertambah itu debit. Nah, perusahaan mengeluarkan uang itu, uang kas itu berarti dia berkurang gitu, Pak. Nah, berarti ditaruhnya di kredit. Kayak gitu, Pak. oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Istilahnya sesuatu yang kalian keluarkan itu pasti menjadi beban, pasti menjadi biaya. Sesuatu, nggak gaji aja ya, banyak aspeknya. Ya, sesuatu yang dikeluarkan itu pasti mengeluarkan biaya dan biaya itu pasti berkenaan dengan kas. Otomatis ketika berkenaan dengan kas, kasnya berkurang dan itu posisi yang dikredit. Ingat aja kayak gitu ya. Dan ini contohnya sama ya. Jadi ini dia si perusahaan ini dia bayar gajinya untuk tanggal 1 sampai 15 Desember, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya ini ada lagi nih, ya. Pada tanggal 15 Desember diterima uang kas sebesar 340 dari penjualan tunai selama setengah bulan pertama kegiatannya. Ya. Jadi dia udah terima duit, teman-teman, terima pendapatan, ya. Dia terima pendapatan dari usahanya itu, teman-teman. Ya, sebesar 340, teman-teman. Ini pendapatannya dari mana? Ya karena dia jasa ini kan, jasa salam tentu ada yang pelanggannya kan, ada pelanggannya. Nah, otomatis pelanggan itu kan ngasih duit. Lalu dia hitung-hitung, oh ternyata pada tanggal 15 Desember aku masuk duit loh. Duit aku itu 340 gitu. Jadi itu menjadi kas. Kasnya itu bertambah, teman-teman. Ya, pendapatan salonnya posisinya di kredit gitu. Paham ya? Lalu pada tanggal 8 ya. Pada tanggal 8 Desember permohonan Nona Dewi ini lagi azan ya? Pada azan di situ ya? Iya, Pak. Yaudah kita diam dulu ya. 10 menit. 5 menit lah ya.
Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Sudah ya? Nah, jadi ini ada transaksi ke-8, teman-teman, di mana transaksi ini ya pada tanggal 28 Desember 2021 ya 2021 permohonan Nona Dewi untuk mendapatkan kredit investasi kecil ya guna pembelian peralatan salon yang baru dari BNI sebesar 3.000 ya telah disetujui. Hari itu kredit ditarik. Jadi gini ya. Jadi si Nona Dewi ini teman-teman dia dapat ini teman-teman. Si Nona Dewi ini ya dia dapat pinjaman tambahan modal. Kalau istilahnya kalau di BRI itu apa namanya teman-teman? Ada yang tahu? Kalau dapat pinjaman untuk usaha apa namanya? Awalnya K. Ada yang tahu nggak? KUR, kredit usaha rakyat. Ya, kalau di BRI itu. Tapi kalau di BNI namanya kredit investasi kecil katanya KIK ya. Nah, dia dapat tambahan modal teman-teman. Tambahan modal sebesar 3.000 dan itu dilakukan secara kredit ya. Nah, mendapatkan kredit investasi guna pembelian peralatan salon secara kredit. Yang terjadi apa teman-teman? Otomatis yang terjadi adalah kasnya bertambah teman-teman. Dan utang banknya itu di posisi kredit sebesar 3.000. Jadi ada kredit investasi kecil gitu. Nah, di sini paham nggak? Paham nggak sampai di sini? Coba dipahami baik-baik nanti ya. Nah, kita lanjutkan aja dulu ya. Nanti coba dipahami. Nah, ini selanjutnya tanggal 20 Desember 2021 dibeli peralatan salon tunai ya sebesar 3.600. Jadi dia beli peralatan salonnya tunai, teman-teman. Kalau tunai yang terjadi apa? Ya, mau tidak mau dia mengeluarkan kas. Kasnya berkurang, peralatan salonnya bertambah. Paham ya? Jelas ya? Nah, lanjut. Tanggal 20 Desember 2021 dibayar gaji lagi, teman-teman. Dibayar gaji lagi, tapi untuk upah tanggal 16 sampai 29 Desember. 16 sampai 29 Desember. Yang terjadi apa? Ya, sama seperti tadi ya. Adanya beban gaji pada kas. Beban gajinya bertambah 96, kasnya berkurang 96. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya lagi nih ya. Nanti kalau akuntansi itu kayak gitu, banyak transaksinya gitu, banyak ya. Nanti tanggal 31 Desember 2021 diterima uang kas sebesar 360 karena penjualan tunai selama setengah bulan. Ya. Karena dia ada penjualan dan itu dilakukan secara tunai, otomatis yang muncul adalah kas bertambah, pendapatan jasa salon berkurang. Ya. Ini kenapa posisinya di debit di kredit? Silahkan cek lagi ya di saldo normal. Gitu. Jadi ini sesuatu yang membuat bertambah ya dari penjualan menyebabkan kasnya bertambah, teman-teman. Gitu. Paham nggak sampai di sini? Paham, Mbak, paham. Paham. Nah, kita lanjut lagi ya. Pada tanggal 31 Desember, Nona Dewi mengambil uang sebesar 100 untuk keperluan pribadi ya. Kalau ingat-ingat teman-teman, kalau untuk keperluan pribadi itu dikenal dengan prive ya, prive. Ya, kalau misalnya takut juga nyebutnya prive lah, prive gitu ya. Ingat, prive digunakan untuk keperluan pribadi ya. Ini kan si Nona Dewi ini dia ngambil duit ya. Boleh nggak si Nona Dewi ngambil duit pribadi, teman-teman? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh kan? Karena dia yang punya perusahaan. Boleh-boleh aja kan, nggak dilarang gitu. Tapi ada pencatatannya. Pencatatannya yaitu prive Nona Dewi pada kas. Nah, karena dia ngambil pribadi, teman-teman. Jadi dibikinlah prive pada kas. Prive ini kalau diambil gitu ya, yang terjadi apa saldo normalnya? Kalau diambil, yang terjadi saldo nomornya apa? Coba lihat. Mana ya? Nah, ini. Prive kalau diambil ya untuk pribadi letaknya di debit.
Ya, kasnya kalau terjadi pengurangan itu kas letak di harta, letaknya di kredit. Gitu, teman-teman. Paham ya? Nah, selanjutnya ini ya. Habis kita bikin yang tadi ini, teman-teman. Ini kan saya pecah-pecah satu-satu ya. Habis itu, kalau dalam bentuk gabungannya seperti ini. Ini saya bikin gabungan nih, teman-teman. Kalau tadi kan pecah-pecah tuh ya, saya bikin ya pecah-pecah. Nah, kalau ini hasil gabungannya seperti ini. Dibikin jurnal umum Salon Dewi gitu ya. Nah, ini pecahnya kayak kalau ini udah digabung. Ya, digabungnya seperti ini. Kalau tadi kan pecah-pecah nih, dipecah-pecahin dan lalu ini digabung. Kayak gini jadi akhirnya. Nah, lalu kita diminta bikin buku besar. Ya, kita udah bikin teman-teman jurnal umum, ya. Lalu kita bikin buku besar. Cara bikin buku besarnya gimana, Pak? Nah, kita tentukan dulu. Ya. Coba teman-teman hitung ya di sini dari soalnya. Kira-kira akun yang muncul di buku besar ada berapa nanti? Coba hitung. Coba hitung akun yang muncul di buku besar nanti ada berapa? Atau bahasa sederhananya, nanti ketika kita bikin buku besar, ya, buku besar itu ada berapa? Ayo, hitung akunnya ada berapa di sini. Coba. Ayo, ada berapa buku besar nanti kita bikin? Bukan, Pak? Ada 15. Ada 15 atau ada berapa? 18 bukan sih, Pak? 18 ya. 1, kas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Jadi ada 18 buku besar yang kita bikin. Nah, kita bikin itu kita kelompokkan berdasarkan akunnya, teman-teman. Jadi kan tadi tuh ada yang kas ya. Nah, kita ambil aja contohnya dulu ya. Kita ambil contohnya buku besar kas ya. Nah, caranya bikinnya kayak gini ya. Pertama, kas itu pertama kali terjadi tadi tanggal berapa? Tanggal 2 kan? Ya kan? Tanggal 2 enggak? Nih, kas pertama kali terjadi tanggal 2. Ya kan? Tanggal 2. Posisinya di debit. Ya kan teman-teman? Ingat, posisinya tanggal 2 itu di debit. Kita pindahkan teman-teman ya. Nah, masuk setoran awal tanggal 2 posisinya di debit 1.500. Debit lagi, tinggal dipindahin. Lalu kita lihat, oh ternyata tanggal 3 ada kas juga tanggal 3. Nih, tanggal 3 ada kas juga. Posisinya itu di kredit ternyata. Nah, kita bikin pembelian peralatan salon. Mana nih? Pembelian di sini kita masukin. Tadi berapa? 120 ya? Ya kan? Nah, lalu debit, teman-teman, debit dikurang kredit dapat berapa? Dapat 1.380. Habis itu kita masuk transaksi tanggal 4 tadi. Kita merujuk dari buku besar tadi, teman-teman. Dari jurnal umum tadi. Kita masukkan ya. Kita masukkan, oh ternyata masuknya di kredit juga 900. Dan tadi saldonya tinggal berapa, teman-teman? Saldonya tinggal berapa tadi? Saldonya tadi tinggal 1.380. Nah, 1.380 dikurang 900 dapat 480. 480. Habis itu ternyata di tanggal 6 dia ada juga nih ya. Tanggal 6 itu ada transaksi biaya iklan 50. Tanggal 6 kita lihat tanggal 6.
Nih, ya kan? Tanggal 6 72.000 ternyata, 72.000. Oh, ini kok bolak-balik ya dia weekend, bentar. 15 gaji 15 tanggal 1 sampai 5. Nah, ini tanggal 15 340. Betul nggak 340 deh? Nah, iya betul ya, 340 ya. 340. Jadi di beban iklan itu ada 50, jadi pengurang aja teman-teman ya. 480 dikurang 50 dapatlah 430 ya. Lalu karena dia masih posisinya di debit di kredit, 430 dikurang 72 dapatlah 358. Lalu karena debit dengan debit jadi debit dengan debit jadi ditambahkan jadi 694. Lalu tadi kan ada kredit investasi kecil teman-teman. Itu kan posisinya di kasnya kan di debit ya. Jadi dia ditambahkan ya. Tadi ada saldonya 698 ditambah 3.000 jadi 3.698. Nah, sampai terakhir yaitu pengambilan privé ya. Pengambilan privé tadi dia 100 teman-teman ya, 100. Ya, pengambil pribadi 100 itu posisinya di kredit. Ya, nih 100 di kredit, otomatis 362 dikurang 100 dapatlah 262. Nah, ini untuk kas aja teman-teman, untuk kas. Lalu kita bikin juga untuk perlengkapan. Oh, perlengkapan tadi ada berapa teman-teman? Ketika kita menganalisis, ada berapa transaksi? Ada? Perlengkapan tadi ada berapa transaksi? 1 kayaknya. Ada 1, ya kan? Kita lihat nih, transaksinya tanggal 5, betul nggak? Ya, transaksinya tanggal 5, betul nggak ya? Tanggal 5. Perlengkapan tadi ya? Ini kan? Iya nggak? Coba lihat. Bentar. Iya, betul ya. Pembelian perlengkapan 200.000 ya. Tanggal 5 ya. Tanggal 5. Ya, pembelian perlengkapan 200.000. Posisinya di debit ya, perlengkapan ya, posisinya di debit. Nah, habis itu teman-teman, kita bikin buku akun peralatan salon. Nanti kita bikin juga untuk utang dagang, utang bank, modal dewi, dan sebanyak 18 tadi, teman-teman. Sebanyak 18 tadi. Jadi kita tinggal memindahkan dari jurnal umum ke buku besar itu. Begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu memang harus diteli-teli, harus dicek satu-satu teman-teman. Teman-teman buka buku besar, teman-teman buka jurnal umum, lalu teman-teman salin ke buku besar. Ya. Jadi berdasarkan pengelompokannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, maaf mau tanya. Bagaimana? Tadi di akun kas ya, di akun kas itu kan kayak ada gaji, prive, terus kayak beban iklan itu berarti maksudnya ke akun kas ya Pak? Apa? Gimana? Intan? Halo Intan? Suaranya putus-putus Intan. Iya Pak, mau tanya. Tadi kan di akun kas ada kayak beban iklan, terus prive, terus gaji gitu-gitu, itu masuknya ke akun kas gitu ya Pak? Oh enggak dong. Masuknya sesuai namanya Intan. Ya. Masuknya sesuai dengan namanya. Makanya saya bilang buku besar itu dikelompokkan berdasarkan akun-akunnya. Kalau dia privé ya otomatis akun kita bikin juga buku-buku ini, buku besar privé. Mana buku besar privé? Buku besar privé mana ya? Kas, perlengkapan, modal, akun. Nah, ini
kita bikin juga Intan buku besar prive. Jadi dia nggak digabung. Kalau di kas itu kan memang khusus di kas aja ya. Kita bikin ini buku kas di prive aja ya, di prive. Lalu kayak yang Intan bilang utang. Pak, kalau utang gimana? Ya kita bikin juga buku besar utang. Mana buku besar utang? Mana ya? Tadi ada utang nggak ya? Ada ya. Nah, ini kita bikin buku besar utang. Utang tuh tadi kan ada 2. Utang bank sama utang dagang. Itu pisah, beda, jangan digabung. Jadi kita bikin utang dagang 1, kita bikin utang bank. Oke, supaya untuk memastikan Intan, coba lihat ya. Coba Intan perhatikan baik-baik. Ini tadi kita transaksi di utang dagang itu tanggal 5 Desember ya, Intan. Ya kan? Ini posisinya coba Intan lihat, di kredit kan? Halo, Intan? Halo? Jaringan saya hilang, teman-teman. Sinyal Halo? Intan ya. Oh, jaringan Intan. Nah, jadi coba dilihat. Oh, ternyata ini kan utang dagangnya kan letaknya di kredit. Kita lihat utang dagang pada tanggal 5 Desember. Ya, kita lihat utang dagang pada tanggal 5 Desember. Di jurnal umum tadi, 5 Desember tadi mana ya? Nah, nih tanggal 5 Desember. Utang dagangnya letaknya kan di kredit nih. Ya kan? Kita tinggal menyalin aja, Intan. Cuman dijadikan satu kotak khusus untuk utang dagang. Ini utang dagang letaknya di kredit. Nah, mana kita lihat buku besar utang dagang tadi? Nah, ini utang dagang tadi kan di kredit juga. Ya enggak? Lalu kita lihat utang bank. Oh, ternyata utang bank itu terjadi pada tanggal 28. Ya, kita bikin tanggal 28 mana? Nah, mana? Nah, ini dia. Utang bank letaknya di utang bank, letaknya di kredit. 300.000. Kita cek. Kita bikin buku utang banknya. Nah, ini. Mana ya? Nah, ini kita bikin letaknya di kredit, tinggal dipindahkan aja. Gitu. Jadi kalau yang kas itu bagian yang kas aja, Intan. Kita nggak bisa masukin. Yang kas nggak mungkin kita masukin ke utang. Jadi memang khusus ya di utang, di utang dagang, di modal, di peralatan memang khusus bagian dia gitu. Buku besarnya masing-masing, nggak bisa sama. Oh gitu. Iya, tadi kan saya lihat yang di akun kas ya Pak. Yang di bagian akun kas itu ada pengambilan pribadi, berarti double ya Pak? Nah, atau emang ya itu? ini kan pengambilan pribadinya letaknya di mana, Intan? Di kredit. Kredit. Kita lihat yang prive tadi. Mana ya prive tadi? Nah, ini letaknya di debit. Ya. Ini di debit. Kalau di buku besar prive-nya itu letaknya di debit, ya. Kalau di kas itu letaknya di kredit. Kenapa, Pak? Ya, coba lihat transaksi yang terakhir tadi. Nih. Ayo, coba Intan lihat apa? Ini kan kas, Intan. Iya, paham Pak. Ini kas. Iya, enggak? Ini iya. kas, ini kan masuknya di kredit, Intan. Kita cuma mindahin sebenarnya, Intan. Mindahin doang sebenarnya. Iya, saya kira yang private-nya itu, Pak. Iya, makasih Pak. Oke, jadi saya tambahkan lagi ya teman-teman. Prive ini jadi satu akun ya, satu akun buku besar. Kas ini sama kas ini ya. Pokoknya ada kas-kas itu digabunglah menjadi satu. Jadi satu dia kayak gini nih. Jadi satu kayak gini. Memang teman-teman diminta di sini untuk ketelitian. Kalau nggak teliti nanti hitungan di bawahnya salah. Karena dia sebenarnya mudah teman-teman. Kurang tambah kurang. Cuman kita itu dimainkan nalarnya di situ. Gitu. Gimana? Udah paham, Intan? Iya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Saya dulu nggak suka juga teman-teman belajar akuntansi. Tapi gimana ya? Mau tidak mau harus paham ya. Soalnya akuntansi ini banyak banget teman-teman. Ini aja masih perusahaan jasa ya. Ini perusahaan jasa. Kita belum bahas perusahaan dagang loh. Perusahaan dagang belum. Akuntansi syariah juga belum. Itu ada lagi tuh, beda lagi. Tuh. Ada yang mau ditanyakan teman-teman di sini?
Atau kita lanjut lagi? Udah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, habis bikin buku besar, yang kita bikin apa teman-teman? Yang tadi saya bilang kita bikin habis Dosa buku besar. Apa? Dosa besar? Bikin apa? Neraca saldo. Ya, kita bikin neraca saldo. Ya, neraca saldo kayak gini. Ya, caranya gimana Pak? Kita tinggal salin saldo akhir dari ini, dari buku besar. Saldo akhir dari kas berapa, teman-teman? Saldo akhirnya berapa? Coba lihat di tampilan ini nih, saldo akhir dari buku besar berapa? 262. 262. Saldo akhir dari perlengkapan berapa? Berapa? 200. 200. Oke, saldo akhir dari peralatan salon berapa? 4.500. Betul. Saldo akhir dari utang dagang berapa? 200. 200. Saldo akhir dari utang bank berapa? 3.000. 3.000. Ya, modal Nona Dewi berapa? 1.500. Oke, lalu prive Nona Dewi berapa? 100. 100. Tapi ketika nyebutin ini, teman-teman harus perhatikan debit kreditnya juga ya. Lalu pendapatan jasa salon berapa? 700. 700. 700 itu datangnya dari mana? Oh, 700 datangnya dari mana? 340 ditambah 360. Ya, good. Nah, nanti beban gaji berapa saldo akhirnya? Beban gaji saldo akhirnya berapa? 100? 68. 68. Beban sewa berapa? 120. 120. Lalu beban serba-serbi berapa? 50. 50. Nah, habis itu angka-angka itu semua teman-teman pindahkan ke sini. Tetapi teman-teman perhatikan, itu tadi sebelumnya posisinya di mana? Di debit atau di kredit. Nah, kalau di debit letaklah di debit, kalau di kredit letaklah di kredit. Nah, lalu ditambahkan teman-teman, jumlahnya sama 5.400. Balance dia, balance. Jadi seimbang. Posisi debit dan kredit seimbang. Kalau misalnya teman-teman ngitung nggak seimbang, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Gitu. Sampai di sini teman-teman paham? Paham, Pak. Enak nggak belajarnya? Enak Enak. banget, Pak, sama Bapak mah. Enak ya, enak ya. Ya Pak, enak banget. Sampai pusing. Malah pusing. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Ada yang mau bertanyakan? Silakan ditanyakan dulu. Itu datangnya dari mana Pak? Langkah-langkahnya bagaimana Pak? Nah gitu. Nanti kalau saya minta bikin soal, ya teman-teman lakukan kayak tadi. Teman-teman bikin buku besar, teman-teman bikin jurnal umum, bikin buku besar, dan bikinlah neraca saldo. Sampai di sini aja. Gitu. Gimana? Paham? Paham? Ini dikit lagi nih, bentar lagi nih. Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak, paham. Sampai di sini paham ya? Nanti kita buktikan di tugas ya, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, ya, habis itu ketika kita belajar akuntansi, teman-teman, ya, ada kemungkinan kesalahan, ya. Kesalahan-kesalahan itu yang menyebabkan neraca saldo kita tidak seimbang, ya. Neraca saldo yang ini nih, teman-teman, tidak seimbang. Ada beberapa penyebabnya, teman-teman. Penyebabnya apa? Ya. Pertama, kita tidak mencatat transaksi atau memposting transaksi. Artinya, ketika teman-teman melakukan pencatatan, pasti ada transaksi-transaksi yang kelewat. Ya. Pasti ada transaksi-transaksi yang kelewat. Makanya teman-teman harus perhatikan. Kedua, mencatat dengan jumlah yang sama pada sisi debit dan kredit untuk suatu transaksi. Makanya saya bilang, kalau teman-teman tidak paham aturan debit dan kredit,
Ketika teman-teman memindahkan, itu akan salah. Yang harusnya posisinya di debit, teman-teman pindahkan ke kredit, itu jadi salah, teman-teman. Jadi salah. Makanya saya minta pahami aturan debit kredit. Ketiga, mencatat transaksi yang sama lebih dari sekali. Jadi ada transaksi yang sama, teman-teman catat lagi, itu nggak boleh. Dan keempat, memposting dengan jumlah yang benar, namun pada akun yang salah. Ya, harusnya akunnya itu adalah kas. Teman-teman bikin di akun utang bank, ya mana bisa, salah dia. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Jadi kalau misalnya saya ngasih tugas ke teman-teman, saya lihat neraca saldonya tidak seimbang, saya pastikan itu yang teman-teman kerjakan dari awal itu salah. Ya, yang teman-teman kerjakan itu salah semua. Ya, ketika saya cek neraca saldonya salah, artinya yang teman-teman kerjakan itu salah. Gitu. Ya, sampai di sini paham teman-teman? Kita lanjutkan. Ya, jadi ingat apa penyebab kesalahan tidak seimbang. Nah, ini ada kesalahan yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang, ya. Pertama, salah dalam menyiapkan neraca saldo, ya. Kita salah menambahkan kolom. Salah memasukkan jumlah saldo kolom, saldo dimasukkan ke salah kolom atau tidak dimasukkan. Kedua, saldo akun salah, bisa berarti kita itu salah ngitungnya, teman-teman. Dan kedua, saldo itu dimasukkan ke salah kolom pada buku besar. Ketiga, salah dalam memposting. Artinya jumlah yang diposting salah, debit diposting pada kredit atau sebaliknya. Yang saya bilang tadi itu tidak boleh. Ya, jadi teman-teman harus paham yang mana masuk debit dan kredit. Ketiga, tidak diposting, makanya salah. Nah, ini ada misalnya teman-teman ya, koreksi kesalahan. Kalau yang terjadi kayak gitu ya. Ayat jurnal salah tetapi belum diposting ya. Caranya bagaimana, Pak? Gambar garis pada error tersebut dan masukin ayat jurnal dan jumlah yang benar. Artinya kalau misalnya ada salah, teman-teman coret aja 2 ya. Intinya kalau misalnya teman-teman bikin misalnya perlengkapan salon pada kas. Oh, ternyata salah, teman-teman ya. Teman-teman nulisnya manual ya. Oh, ternyata salah. Yang teman-teman lakukan adalah peralatan salon itu bukan teman-teman coret habis-habis kayak gini ya, silang kayak nggak boleh gitu. Teman-teman garis aja 2, garis 2 ya. Dah cukup gitu. Nah, ini contohnya ya. Pada 5 Mei, pembelian peralatan kantor dengan kredit salah di jurnal dan telah diposting seperti yang ditampilkan. Nah, jadi ini ada perlengkapan pada utang dagang 12.500, teman-teman. Tetapi salah dia, teman-teman. Lalu bagaimana ayat jurnal yang dibutuhkan? Ya, koreksinya gimana? Nah, ini kita koreksi ya. Jadi yang betul kayak gini ya, peralatan kantor pada perlengkapan. Kita bikin yang baru boleh, kita coret juga boleh. Tapi coretnya garis lurus aja, teman-teman. Oke, sampai di sini paham, teman-teman? Sampai di sini paham? Paham nggak? Halo, teman-teman. Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Ntar. Saya ada tugas ya. Silakan teman-teman kerjakan. Selesai mau hari apa nih? Hari Sabtu. Ya, sudah saya upload ya. Nah, di pertemuan ini ya, kuliah diganti 6 April ini. Nah, ini ada materi yang tadi, ini ada tugasnya ya. Ini tugasnya, waktunya 6 hari, deadline-nya itu hari Rabu depan. Ya, saya kasih waktu Rabu depan, bukan yang hari Sabtu ya. Hari Sabtu kecepatan kalian kesian juga. Soalnya ini nih. Nih, tapi udah saya masukin. Jadi silakan kerjain soal ini ya. Ini sama ini. Ya, silakan dikerjakan. Jadi bikin ini ya, ini ada soal pertanyaan. Lalu
Pak, mohon maaf Pak, di mute Pak. Oh, mute ya. Oke, tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana? Soal, Pak, soal. Oke, jadi Tugas, Pak. tugasnya silakan teman-teman kerjakan ya. Kerjakan seminggu. Deadline-nya hari Rabu depan. Soalnya ini di PPT udah ada. Nah, silakan dikerjakan. Tulis di double folio, tulis dengan tulisan yang rapi, bersih ya. Lalu teman-teman foto jadikan PDF ya. Tolong jadikan PDF teman-teman. Jangan dalam bentuk JPEG atau Word ya. Kalau ada yang bentuk JPEG atau Word saya salahkan ya. Karena saya ngeceknya susah jadinya. Kalau bentuk PDF kan saya langsung bisa ngecek tuh kiri kanan lembar jawaban kalian, lalu sebelahnya saya langsung nilai gitu. Jadi tolong jadikan bentuk PDF dan itu nanti upload di sini, ya. Upload di sini. Tugas kita baru ada 2 ya. Oke, kalau misalnya yang saya jelaskan kurang ngerti, silakan nonton ini ya, dan juga nonton yang di atas. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita lanjutkan untuk pertemuan yang hari Sabtu hari ini? Gimana? Aduh, Pak, udah panik. Oh, siap-siap buka puasa Pak.